Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Ramadanti, MPM 5021229. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pengertian kurikulum secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pada awalnya, istilah kurikulum berasal dari dunia raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Latin, kurikulum berasal dari kata yang berarti berlari sebagai suatu penggalan hidup. Secara etimologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik. Karakteristik kurikulum 1. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. 2. Kurikulum nyata yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran atau menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan. 3. Kurikulum tersembunyi yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. 4. Kurikulum dan pembelajaran, yaitu dua istilah yang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya hanya terletak pada tingkatannya. Komponen kurikulum 1. Tujuan kurikulum adalah suatu program yang dimaksud untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. 2. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar, dalam rangka mencapai tujuan. 3. Kurikulum dimaksudkan strategi pelaksanaan kurikulum sekolah. Strategi itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran. 4. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa rangka program-program pengajaran yang akan disampaikan pada siswa. Fungsi kurikulum 1. Fungsi penyesuaian atau the executive or adaptive function. 2. Fungsi interaksi atau the integrating function. 4. Fungsi diferensiasi atau the differentiating function. 4. Fungsi persiapan atau the reproductive function. 5. Fungsi pemilihan atau the selective function. 6. Fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Peranan kurikulum 1. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. 2. Peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. 3. Peranan kritis atau evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.